Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Guru, kasihanilah kami." Yesus lalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara dalam perjalanan, mereka menjadi tahir. Seorang di antara mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lalu Yesus berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pencinta firman Tuhan yang terkasih, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Pada kesempatan kali ini, saya mengajak kita sekalian untuk merenungkan firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Kasih yang menyembuhkan. Pada zaman Yesus, penyakit kusta adalah penyakit yang mengerikan. Penyakit kusta ini tidak hanya merusak fisik, tetapi juga implikasi sosial dan religius. Penderita kusta dikucilkan dari masyarakat, dianggap najis, dan hidup dalam penderitaan yang mendalam. Dalam konteks ini, tindakan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta merupakan tindakan radikal yang menunjukkan kasih Allah yang tak terbatas. 10 orang kusta itu berseru, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Seruan ini menunjukkan pengakuan akan otoritas dan kuasa ilahi Yesus serta kebutuhan mereka. Yesus menyuruh mereka pergi, dan karena mereka taat dan percaya, dalam perjalanan mereka memperoleh kesembuhan. Hal ini menunjukkan bahwa kasih Allah bekerja melalui iman dan ketaatan. Kesembuhan fisik adalah manifestasi dari kasih Allah yang tak terbatas. Hanya setelah sembuh, 10 di antara mereka itu hanya 1 yang kembali untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Yang 9-nya pergi. Hal ini mau menunjukkan kepada kita bahwa dalam kehidupan kita setiap hari, kerap kali kita tidak pernah bersyukur atau kita kurang bersyukur atas rahmat yang telah kita terima dari Allah. Berkat-berkat Allah itu selalu melimpah di dalam kehidupan kita. Namun, karena ego diri kita kurang menyadari bahwa kasih Allah selalu hadir dan melimpah
di dalam kehidupan kita setiap hari. Yesus menunjukkan kasih-Nya itu kepada semua orang tanpa memandang suku, agama, atau status sosial. Orang Samaria yang sering dipandang rendah oleh orang Yahudi justru menjadi contoh tentang bagaimana seharusnya merespons kasih Allah. Kesembuhan dari kusta bukan hanya membebaskan dari penyakit fisik, tetapi juga membebaskan mereka dari pengucilan sosial dan spiritual. Kesembuhan dari sakit kusta menunjukkan kasih Allah memulihkan martabat dan identitas mereka sebagai manusia. Orang Samaria yang kembali mengucap syukur menunjukkan bahwa kasih Allah mengubah hati dan pikiran. Setelah ia sembuh, ia kembali. Allah mengubah pola pikir atau mindsetnya, bahwa ketika ia memperoleh kesembuhan, ia harus menyadari diri sebagai makhluk yang terbatas dan perlu kembali kepada sang kehidupan, yaitu Allah sendiri, untuk mengucap syukur kepada Allah atas berkat-Nya yang melimpah. Di dalam kehidupan kita setiap hari, teristimewa di zaman modern ini, kita dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terkadang kita lebih mementingkan diri sendiri. Kita hanya mengejar keuntungan. Ketika kita membantu orang, kita masih memperhitungkan untung ruginya. Apalagi masyarakat kecil yang tidak memiliki status sosial atau status sosialnya itu lebih rendah dari kita. Ketika mereka meminta bantuan, terkadang kita menutup hati, kita menutup mata kita mengatup tangan kita untuk menolong mereka. Pada hari ini Yesus mengajarkan kepada kita untuk senantiasa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan dari kita. Karena sebagaimana yang kita imani, Yesus mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Yesus mengajarkan kepada kita tidak hanya mengimani Dia, tetapi iman itu kita nyatakan di dalam kehidupan kita setiap hari dengan membantu sesama dan dengan melakukan hal-hal yang baik agar kita bersama-sama memuliakan Allah, sebab Allah senantiasa menyertai perjalanan hidup kita. Semoga Tuhan memberkati. Amin.